Halo lagi. Ini ada video singkat mau menjelaskan kalau kita bakar dengan tungku keramik kiln gas ya. Itu bisa dibakarnya kita masukin ke atmosfer reduksi. Jadi ada namanya atmosfer reduksi, ada atmosfer oksidasi, ada atmosfer netral ya. Jadi kalau dibakarnya tuh paling ekonomis gitu secara gas dan oksigennya semuanya pas, itu dibilangnya pembakaran netral. Tapi jarang sih ya. Biasanya kalau kita pakai tungku listrik gitu itu kan pakai induksi. Jadi dari panas daripada elemennya nyala, jadi radiasi panas dari elemennya itu biasanya bisa netral ya, netral atau oksidasi jadinya. Plenty of oxygen gitu, nggak ada kekurangan oksigen. Nah, kalau gas itu ada yang kalau kita masukin gasnya lebih dari apa yang diperlukan ya, jadi agak eksesif gas ke dalam tungkunya. Jadi maksudnya tuh apinya digedein lebih besar dari apa yang diperlukan. Itu kita memasuki apa yang dinama atmosfer reduksi. Jadi ini kan gasnya nih, terus ada katup yang bisa, ada knob yang bisa adjust dia gede kecilnya ya. Terus juga di belakang situ ada flue-nya. Jadi ada kayak cerobong asapnya gitu. Nah, itu semua dimainkan supaya gasnya kebanyakan gitu. Jadi kalau dia masih netral kayak begini, jadi peephole-nya dibuka untuk monitor fire-nya, tidak ada flame yang keluar. Tapi kalau gasnya mulai dibesarkan, ya, bisa lihat yang lubang atas. Nah, kelihatan nggak tuh, udah mulai keluar lidah api. Ya, kalau ini lidah apinya udah mulai keluar, artinya sudah memulai memasuki atmosfer reduksi. Kenapa orang bakar kadang-kadang maunya reduksi? Nomor satu, for some reason, waktu dibakar itu keramik kadang-kadang stalling gitu, kayak temperaturnya nggak mau naik-naik lagi. Nah, kalau kita masukin ke slide reduction, biasanya sih nggak bantu. Dia naiknya lebih mudah, jadi naik terus gitu temperaturnya. Nomor dua, reasonnya adalah ada beberapa oxide atau elemen-elemen pewarna glasir yang kita tambahkan, atau tanah liat yang kita gunakan gitu ya. Clay bodinya itu mengandung banyak ironnya. Kalau dibakar ke reduksi itu tampangnya nantinya lebih toasty. Soalnya kalau kita lagi masukin ke atmosfer reduksi, itu di dalam itu kekurangan oksigen jadinya. Kebanyakan bahan bakar tapi kekurangan oksigen. Nah, gara-gara dia sangat starving gitu ya, sangat haus akan oksigen, dia cari dari tempat-tempat di mana ada di dalam sana. Jadi apapun yang pokoknya mengandung oksigen secara kimia pun dicoba disedot. Nah, itu biasanya reaksinya di oksigen yang ada di claynya, oksigen kimia secara kimia gitu yang ada di glasirnya, itu reaksi nyedot keluar, jadi keluar warnanya berubah dengan apa yang kalau oksigennya nggak kurang gitu. Jadi oksigennya dibiarkan di dalam clay dan glasir ya. Jadi biasanya sih perbedaan warnanya, kalau clay satu lebih bright gitu ya, lebih kayak pink, beige color. Kalau udah dimasukin reduksi keluarnya lebih toasty, kayak coklat tua, kayak roti kebakar gitu ya tampangnya. Roti yang udah dipanggang agak panas gitu, udah coklat. Glasir-glasir tertentu yang mengandung kayak copper itu bisa drastis banget. Jadi kalau oksidasi warnanya hijau, kalau direduksi dengan Bayres bisa keluarnya merah gitu, coklat tua ke merah ya. Itu yang biasa dipanggil kalau di China itu famousnya oxblood celadon, oxblood glaze itu, jadi kayak merah darah gitu, merah tua. Itu gara-gara ada kopernya, biasanya mengandung koper dan sudah direduksi dengan baik kilnya, pembakarannya ya. Waktu dibakar reduksi ini juga kadang-kadang kita over reduction. Kalau over reduction kadang-kadang nggak bagusnya bisa cause carbon trapping, carbon coring namanya. Jadi kayak too much excessive buildup of carbon ke trap dalam claynya, dan itu membuat wear kita weak.
jadi kayak brittle banget. Nah itu cost-nya kadang-kadang nggak kelihatan sih ya waktu keluar. Orang kadang-kadang ya masih utuh-utuh aja gitu. Tapi nanti dipakai beberapa tahun, tahu-tahu bisa kayak pecah sendiri gitu. Itu gara-gara di dalamnya dia ada kayak tension dulu, gara-gara ada carbon build up di dalam clay-nya. Ya. Jadi reduksi pun nggak boleh over excessive. Biasanya yang over itu kalau kita lihat flame di atasnya udah mulai keluar dari cerobongnya. Ya, kalau dari cerobong udah keluar flame dan flamenya warnanya kuning banget, kuning berasap-asap gitu, nah itu artinya biasanya udah kebanyakan over excessive gitu. Kayak ini, kayak flamenya nih kayak keluarnya kayak begini, kuning-kuning gede berasap, nah itu too much reduction. Jadi maunya tuh enough reduction untuk dapetin kayak flame biru light blue gitu, agak transparan, jangan sampai kuning berasap. Ya itu udah cukup biasanya. Kalau udah kuning berasap biasanya sih masalah, bakalan carbon trapping itu. Ya, jadi itulah bedanya oksidasi, reduction, oxidation sama natural firing. Kalau pembakaran gas rata-rata aku bilang sih pasti nggak purely neutral, juga nggak purely oksidasi, dan most of the time slightly reduction biasanya kalau dibakar di dalam gas. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan atau apa silakan di komen, langsung ditanyakan di komentar saja. Terima kasih.